الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون الحاضرين seluruhnya a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rahimani wa rahimakumullahu jami'a, dan semoga kita seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, dan kita butuh kepada rahmat Allah pada seluruh sisi kehidupan kita. Kita membutuhkan rahmat Allah pada semua sisi kehidupan kita. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kehadiran Allah atas nikmat keimanan, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah yang hakiki, rahmat Allah yang membawa kepada keselamatan kita dari dunia sampai ke akhirat. Salawat beriring salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan segenap orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik dan benar sepanjang zaman. Baik, kemudian pada malam ini insyaallah kita kembali akan membahas terkait satu tema penting yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pendidikan anak-anak atau tarbiyatul aulad. Adapun bab yang kita bahas pada malam ini adalah tarbiyatus sibyan wa tansyiatuhum ala husnil khuluq, ya, yaitu pendidikan anak-anak, ya, pendidikan anak-anak dan membina pertumbuhan mereka, membangun pertumbuhan mereka di atas akhlak yang mulia, ya, di atas atau dalam bentuk akhlak yang mulia. Pada hakikatnya tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak,
adalah dalam rangka sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan kita yang lalu, agar kita bersama dengan anak-anak keturunan kita itu berada di dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berada yaitu di atas keimanan. Ya, sama-sama berada di atas keimanan, dan semoga kemudian kita ya saling mendorong dan mendukung dengan anak-anak keturunan kita untuk meraih ketakwaan dan amal soleh yang setinggi-tingginya, karena dengan itu kita akan pembawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi keluarga, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengikutkan orang-orang yang beriman dalam satu keluarga itu dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka. Jadi kalau seorang bapak keimanan dan ketakwaannya lebih tinggi, maka anak dan istrinya akan ikut pada posisinya nanti di akhirat. Meskipun amal saleh anak dan istrinya tidak mencapai seperti apa yang dicapai oleh orang tuanya. Sedangkan sebaliknya, kalau si anak menempati posisi yang lebih tinggi daripada orang tuanya, maka dia akan membawa orang tuanya kepada derajat yang lebih tinggi. Dan ini merupakan adalah kenikmatan yang Allah mau sempurnakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena di antara sempurnanya kenikmatan adalah ketika orang menikmati yaitu hasil usahanya bersama orang-orang yang dia cintai. Umpamanya seorang bapak, ketika dia meraih sukses, apakah cukup bagi dia itu dia nikmati sendiri, atau lebih bahagianya dia ketika dalam menikmati itu dia bersama anak istrinya? Tentunya ya, sempurnanya kenikmatan itu dia rasakan tatkala dia bisa membawa anak istrinya sama-sama menikmati apa yang dia peroleh, dan itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang beriman. Baik, ya, pembahasan ini adalah itu kita ambil daripada pembahasan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili ya hafizahullah taala. Beliau menyebutkan, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ya, hal yang berkaitan dengan tarbiyatus sibyan, kata beliau, ya, yaitu ma yata'allaqu bihada, apa-apa yang berkaitan dengan hal ini, syai'un yahtajuhul aba'u wa tahtajuhul ummahat, wa huwa ma yata'allaqu bi riyadatis sibyan fi awwalin nushu'i min ajli ay yuhassilu husnal khuluq wa yujanibu su'al khuluq, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum bapak dan para ummahat ya berkaitan dengan hal ini, yaitu adalah kebutuhan yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ya dari awal bangkitnya, dari awal tumbuhnya. Ya, bagaimana kita mendidik anak-anak dari awal pertumbuhannya, Jadi nggak bisa kita memikirkan pendidikan anak-anak itu ketika mulai dia umpamanya usia sekolah, itu nggak cukup. Ya, kita harus itu memperhatikannya mulai dari awal pertumbuhannya, ya, agar nanti dia bisa menghasilkan atau mendapatkan akhlak yang baik dan kemudian terjauh daripada akhlak yang buruk. Jadi berarti salah satu sisi tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, adalah pembentukan akhlak. Dan ini sangat penting. Dan itulah yang akan dinikmati oleh
orang tuanya di dalam pergaulan hidupnya nanti, ya, ketika anak-anaknya ya tumbuh, berkembang, besar, dan kemudian menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Yang Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki akhlak. Begitu. Ya, jadi ini berkaitan dengan masalah pendidikan, pertumbuhan anak-anak, yaitu bagaimana menumbuhkan, mendidik, mengembangkan pendidikan anak dari awal agar si anak mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, terjauh daripada akhlak yang buruk. Ya. Jadi pendidikan bukan sekadar bagaimana dia hafal ilmu ini, bagaimana dia baca hafal Al-Quran, kemudian dia jadi juara di sekolah, ya, jadi sarjana, bukan itu dulu, ya. Nah, itu jalan. Ya, as-sabiyyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu jauharatun sadzajatun wa hiya qabilatun likulli naqshin. As-sabi, anak kecil itu dikatakan, atau anak, ya, adalah amanah Allah terhadap kedua orang tua. Anak itu adalah amanah. Kalau yang namanya amanah kan kita diperintahkan untuk menunaikan, ya, amanah, apa-apa yang diamanahkan. Amanah itu artinya kan sesuatu yang dipercayakan, ya, sesuatu yang dipercayakan. Jadi Allah dengan syariatnya mempercayakan, ya, anak itu kepada kedua orang tuanya. Sedangkan Allah menetapkan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata-mata. Atau kata para ulama, illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Nah, berarti maka orang tua, ayah dan ibu memegang amanah dari Allah, ya, berkaitan dengan anaknya, bagaimana agar anak ini bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang benar. Itu amanah Allah kepada kita, kepada orang tua, yang wajib diperhatikan, dan ini tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Ini kita tanamkan pertama kali, ya, anak amanah. Orang kan begitu menikah semangat punya anak, kan begitu ya, cuma punya keturunan. Coba ketika kita menikah kemudian kita target kepingin punya anak, apa yang terbesit di dalam dada kita? Apa yang terbesit di hati kita? Ya, terkadang yang terbesit itu ada hiburan, ya, punya bayi untuk bersenang-senang, begitu. Tapi perlu diingat, ya, memang iya di antara hikmahnya anak itu adalah sebagai qurratu ain, penyejuk mata, ya, penyejuk mata, ya. Tapi ketika dia tumbuh berkembang dengan ilmu agama dan akhlak mulia, maka dia akan tetap menjadi penyejuk mata sampai besar, sampai kita tua, bahkan sampai ke akhirat. Nah, kalau dia tumbuh dengan tidak benar, dia tidak menjadi anak yang soleh, berapa lama dia menjadi qurratu ain lana, menjadi penyejuk mata kita? Paling beberapa saat saja. Waktu gendong-gendongnya, lagi lucu-lucunya, dibawa ke sana, bawa kemari. Begitu dia tumbuh dan ternyata dia tidak tumbuh dengan akhlak yang mulia, maka orang tuanya mulai kelabakan, ya kan? Enggak lagi jadi hiasan, udah pening udah mikirnya, ya kan? Pening udah, pusing udah, stres orang tua ngadapin anaknya jadi, ya kan? Seperti apa yang terjadi pada zaman sekarang kebanyakan begitu. Semoga Allah melindungi kita, ya. Iya. Jadi si anak dikatakan amanah, ya, di sisi orang tua. Wa qalbuhu jauharatun sadzajatun, dan hati dia, jiwa si anak tersebut itu adalah
polos. Masih polos. Ya, gitu. Dia akan menerima segala sesuatu yang masuk. Dia akan menerima segala sesuatu yang masuk. Yang masuk melihat pandangan mata, apa yang dia lihat? Yang masuk melalui pendengarannya, apa yang dia dengar? Yang masuk melalui kebiasaan, apa kebiasaan hidup di rumah? Itu akan masuk kepada si anak. Akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Fa in uwidal khaira nasha'a alaihi. Ya. Wa syarakahu abawahu wa mu'addibuhu fi thawabihi. Kalau seandainya dibiasakan, uwida, diadatkan, dibiasakan, dilatih anak itu dengan kebaikan, dengan perkara yang baik-baik, ya, dengan perkara yang baik-baik, nasya'a alaihi, dia akan tumbuh di atas kebaikan. Ya, dia akan tumbuh di atas kebaikan. Orang itu akan terbentuk dengan kebiasaan. Ya, manusia itu akan terbentuk dengan kebiasaannya. Makanya kan dikatakan juga dalam hadis bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu alladhi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Begitu, ya. Fa in uwida al khaira nasha'a alaih. Ya, apabila dilatih, dibiasakan, diadatkan kepadanya al khair, kebaikan. Nah, ini dari mana? Dari kitanya. Omongan kita sepanjang hari di rumah apa? Nah, disinilah butuhnya kedua orang tua, ayah dan ibu, ya, dalam hal pendidikan. Makanya dikatakan bukan menunggu usia sekolah. Dari kecil itu apa yang didengar si anak dari ucapan ayah dan ibunya. Dia tumbuh dengan itu. Ya, dia akan tumbuh dengan kebiasaan yang terjadi antara ayah dan ibunya. Melalui apa? Apa yang dia lihat dari ayah dan ibunya. Soalnya ayah ibunya di rumah biasa baca Quran, biasa baca kitab, begitu ya. Berbicara tentang agama, bicara tentang menuntut ilmu, itu kebiasaan di rumah. Yang dilihat oleh si anak dari kesibukan ayah dan ibunya. Yang didengar oleh si anak dengan kupingnya, ya, tentang apa-apa yang biasa diucapkan, diperdengarkan oleh ayah ibunya dan orang-orang sekitar. Kalau ada neneknya, ada kakeknya, ada abangnya, siapa saja yang ada di situ. Ya. Jadi apa yang dibiasakan di depan dia, didengar dan dilihat oleh si anak. Oleh sebab itu, maka kalau kita mau bicara pendidikan, ini harus diperhatikan bagaimana kita, ya, makanya seorang suami dan istri dua timbal balik, ya, bisa berperan dikatakan dalam pendidikan dari semenjak dini. Begitu. Apa yang kita biasakan? Ngapain kita di rumah sehari-hari? Kalau kita di rumah, ayah dan ibu di rumah, ada anak, kita ngapain? Kita bicara apa di depan mereka? Kita cerita apa? Gaya hidup kita bagaimana? Begitu. Gaya hidup, pola hidup kita bagaimana? Nah, itu pendidikan terhadap anak. Begitu. Ya. Dia akan menerima apa yang masuk. Kemudian kalau dia biasakan dengan kebaikan, dia tumbuh di atas kebaikan, wa syarakahu abawahu wa mu'addibuhu fi thawabihi, maka ayah, ibunya dan orang-orang yang membentuk dia dengan kebaikan itu berserikat dalam pahala. Ya, Allah akan berikan jaza kepada kedua orang tuanya dan orang-orang dekat, orang-orang yang terlibat di situ dalam menuntun, mendidik si anak menjadi orang yang baik mulai dari awal. Iya.
Wa in uwida syarr, ya, wa in uwida syarr nasha alaihi wa kana al-wizru fi unuki walihi. Tapi kalau yang dibiasakan di hadapan anak di rumah itu adalah keburukan, maka dia tumbuh dengannya. Ya, dia tumbuh dengannya. Omongan bapaknya dan ibunya yang ribut terus, bicara tentang begini, kegelisahan, kesusahan begini, bicara tentang dunia, ya, apa-apa yang gagal didapatkan atau ribut dalam salah. Kemudian dia bukannya bertanya, bukan diajari, bukan, tapi dia tumbuh dengannya. Dia tumbuh dengan apa yang dia dengar, dia tumbuh dengan apa yang dia lihat. Nasya alaihi. Ya, sehingga dia terbiasa dengan keburukan, wa kana al-wizru fi unuqi walihi, maka dosanya adalah jadi tanggungan walinya, yaitu kedua orang tuanya dan orang-orang yang ikut mempengaruhinya. Ya, keadaan si anak tersebut. Iya. Fayambaghi ayyasunahu wa yu'addibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq, ya, wa yahfazahu min qurana issu, ya, maka sepantasnya itu orang tua menjaga anak-anaknya dengan baik, wa yu'addibuhu, dan melatih adab dari kecil ini, ya, melatih adab. Bukan buka kitab mengajarkan kitab, mana tahu anak-anak, ya, tidak tahu anak-anak gitu. Makanya juga perlu diperhatikan anak-anak kecil tidak bisa pakai peraturan, ya kan? Antum kan punya anak, antum bikin peraturan bagaimana, ya, itu enggak, anak-anak enggak bisa dengan peraturan. Jadi macam mana anak-anak itu dengan kebiasaan, ya. Dibikin peraturan, enggak boleh ini, enggak boleh. Nanti enggak dipatuhi, kita bilang anak ini bandel kali. Enggak. Bukan. Ya. Kenapa? Dia enggak ingat-ingat. Mana ingat-ingat dia dengan peraturan? Ya kan? Dia tuh terlatih, terbentuk dengan terbiasa. Begitu. Ya. Jadi seharusnya menjaganya, mendidiknya, menuntunnya, dan mengajarinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan kemudian menjaganya, membentenginya, wa yahfazuhu min qurana issu. Jadi bukan melarang, jangan begini, enggak. Tapi macam mana? Dijaga, batasi dia, putuskan hubungan antara dia dan keburukan. Jangan tunjukkan fasilitas-fasilitas, jangan tunjukkan perkara-perkara keburukan di depannya, baik langsung dari kita atau melalui, apalagi macam sekarang, media. Media. Antum umpamanya punya anak kecil, ngajak anak main game, ya udahlah, itu yang terbentuk dalam otak dia. Atau asik nonton bola aja, asal di rumah nggak mikir, pulang kerja nonton bola terus berkepanjangan siang malam. Anak di depan itu dia nggak belajar, nggak kita ajari, nggak betul, cuma otaknya terbentuk dengan kebiasaan itu. Begitu. Jaga anak itu daripada qarinah, ya, yaitu indikasi yang akan menanamkan keburukan ke dalam pikirannya. Sehingga dia terbiasa dengan keburukan. Kenapa? Itu yang dia nikmati sepanjang waktu. Kebiasaan. Ya, maka hal itu perlu diperhatikan jika kita yaitu ingin, ya, menuntun atau mendidik anak dengan baik. Wala yu'awwidahu tana'uma. Ya. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya jangan biasakan anak itu dengan kehidupan serba duniawi, ya, serba mewah. Taunya makan enak, taunya pakai permainan yang enak-enak, taunya dibawa ke tempat yang enak-enak, begitu. Sehingga pikirannya terbentuk dengan itu, bahwa kehidupan adalah itu. Ya.
Itulah yang harus dia kejar. Dia terbentuk pikirannya membayangkan bahwa kehidupan itu adalah itu, dan dia akan dituntun untuk mengejar itu. Ya. Kenapa? Karena pembentukan, ya, membiasakan, mendidiknya dengan kebiasaan-kebiasaan. Apakah dia dibiasakan dengan kebaikan atau dia dibiasakan dengan kejelekan? Begitu. Ya. Karena kemudian seorang anak yang terbiasa dengan satu pola hidup ketika kecilnya, maka besarnya pun dia akan berjuang mengejar itu. Ya, itu yang akan dia kejar. Orang kan terbentuk dengan kebiasaannya, begitu. Contohnya anak-anak yang tumbuh dari dalam kampung, di kampung, ya nggak macam-macam kemauannya. Kenapa? Karena itu aja yang dia lihat. Orang yang tumbuh dengan kesenangan dan kemewahan, pikirannya pun juga begitu. Sehingga nanti ya yang dikejar oleh dia, yang dianggap sukses adalah itu. Ya, bapaknya menggambarkan kepada si anak kehidupan yang baik itu adalah serba cukup. Maka dalam hati si anak itu terbentuk kehidupan yang baik, yang sukses itu serba ada, serba cukup. Nah, begitu. Maka pola pikir dia ya ke sana. Begitulah pendidikan itu dibutuhkan dari semenjak kecil, ya. Iya. Bal yanbaghi ay yuraqibahu min awwali umrihi fala yasta'milu fi radha'atihi wa hadanatihi illa imra'atan salihatan mutadayyinatan ta'kulul halal fa innal labana al hasila minal haram la barakata fi. Sampai-sampai bahkan ya bahwasanya sepantasnya yaitu menjaga, memelihara ya anak itu dari semenjak kecilnya sampai kepada masalah radhaahnya, ya, yaitu susuannya, hadanahnya, pemeliharaannya itu harus dipegang oleh wanita salihah yang bagus agamanya. Jadi berarti si ibu ya, maka si ibu ya kalau kita ingin anak itu yang bagus, si ibu mestinya tampil menjadi seorang wanita yang bagus agamanya, peduli kepada agama, dan kemudian diberi makanan yang halal. Ya, ini perhatikan bahwa menyediakan rezeki yang halal. Karena akan berpengaruh. Karena fa innal labana al hasila minal haram la barakata fi. Karena susu yang muncul atau dihasilkan dari penghasilan yang haram ya itu tidak membawa berkah. Ya. Jadi sampai makanya kalau kita ingin pada kebaikan maka sampai kepada rezeki yang kita bawa pulang itu diperhatikan, rezeki yang halal yang didapatkan dengan cara yang halal. Ya, jadi jangan kasih makan, jangan kasih nafkah anak istri dengan uang nyuri, dengan uang nipu, dengan rezeki gosok, dengan korupsi, ya, dengan menipu orang-orang yang bermitra dengan kita. Jangan. Kenapa? Akan punya pengaruh. Ya, akan punya pengaruh. Cukupkanlah diri dan keluarga kita dengan yaitu rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Ya, maka kita harus istiqamah ya, berada di atas jalan yang benar di dalam mencari rezeki. Ini akan punya pengaruh besar terhadap pendidikan. Kemudian ya sampai contoh disebutkan wa awwalu ma yaghlibu alaihi minas sifati syarrahut ta'am fayambagi ayyu allama adabal aql wa yu'awwidahu aqlal khubz ya, yaitu perkara yang paling di antara perkara yang paling diperhatikan juga dalam pendidikan ini adalah menyangkut dengan masalah adab
makan. Sampai adab makan pun anak dilatih dari kecil. Ya, dilatih kecil dari kecil. Maka sepantasnya anak-anak itu dilatih dengan adab makan dan dibiasakan, yaitu ketika dia makan itu dengan adab yang baik. Begitu. Seperti umpamanya melatihnya ketika dia belum bisa membaca, belum bisa baca, kita makan, kita yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, kita didik, kita pegangkan ke tangan kanannya, makan dan minumnya, begitu. Ya. Jadi kita membiasakan kepada anak tersebut, yaitu dengan kebiasaan-kebiasaan, ya, dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, dengan kebiasaan yang baik dalam makan, minum, kemudian berbicara. Kalau dia sudah pandai berbicara, itu dilatih dengan perkara yang baik-baik, begitu. Yang baik, mata zahara minas sabi khuluqun jamilun wa fi'lun mahmudun fayambagi ayyukrama alaih, ya, wa yujaza bima yafrahu bihi. Kalau kemudian nampak muncul terbit dari dirinya kebiasaan baik dari si anak tadi, muncul akhlak yang baik, perbuatan, kalau ada perbuatan yang terpuji yang dia lakukan, maka dimuliakan, dibuat dia senang, dimuliakan, disenangkan dia. Kalau perlu diberi hadiah dengan sesuatu yang menyenangkan dia. Ya, diberi hadiah yang menyenangkan dia. Dia baca kalimat yang baik, ya, kita tidak apa-apa, kita kasih hadiah supaya dia senang dengan kebaikan tersebut, ya, senang dengan kebaikan tersebut. Kita puji dia, kita senangkan hatinya, kita beri dia imbalan yang menyenangkan sehingga dia senang dengan kebaikan tersebut, hingga dia terbiasa dan terlatih dengan kebaikan. Ya, dia terlatih dengan kebaikan, begitu. Ya. Kemudian ada hal juga mungkin yang perlu kita perhatikan sini adalah kalau terkadang si anak melakukan perbuatan yang enggak baik. Tidak baik ini yang dia lakukan, kurang baik, ya, bukan perkara yang bagus umpamanya. Ini bagaimana, ya? Itu maka beliau mengatakan, menyarankan jangan dibongkar kepada dia. Jangan, pokoknya begini, kadang-kadang kita kebiasaan kepada anak-anak itu, ya, semua nanti dikatakan banyak dilarang. Ini jelek, ini jangan lakukan. Kok kayak gini kamu? Begitu kan, saking inginnya orang tua itu anaknya bagus, akhirnya dia tahu banyak kejelekan, ya, tahu banyak yang dilarang, tapi kalau enggak, itu diabaikan dan dilatih, dialihkan saja perhatiannya kepada yang baik. Ini sangat penting, gitu ya. Jadi jangan banyak disalahkan, ya, jangan banyak dipersalahkan. Karena jangankan anak-anak, kita aja yang besar, kalau asik disalah-salahkan suka enggak? Enggak, begitu ya kan? Enggak. Ya, jadi diganti aja kebiasaan dia dengan yang baik dan dipuji dia di atas kebaikan tersebut. Dan kalau terasa perlu, ya, untuk dikasih tahu kepada bahwa itu adalah tidak baik, maka kita sebutkan bahwasanya, ya, ada yang lebih baik daripada hal itu. Ada yang lebih bagus, yang lebih menyenangkan bapak dan ibu dibandingkan hal itu. Kita tunjukkan dia, kita alihkan dia kepada perkara-perkara yang baik. Begitu, ya. Jadi dialihkan kepada perkara-perkara yang baik, begitu. Iya. Seperti ucapan. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang kurang bagus, kata-katanya, dia udah pernah ngomongnya yang jelek, ya, itu kita alihkan, kita buat dia lupa dengan hal itu, kita biasakan yang ucap lain. Jangan bolak-balik dia dimarahi, dia penasaran jadinya, gitu, ya. Jadi dialihkan dia kepada ucapan-ucapan yang baik sehingga dia bisa melupakan dan tak lagi terbiasa dengan
keburukan. Makanya kan anak itu tergantung pada lingkungannya, bukan tergantung kepada peraturan yang dibuat, tergantung pada bagaimana lingkungan membentuknya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dibiasakan. Kemudian kebiasaan ini pembentukan di waktu kecil, ya. Berikutnya, wa yumna'u ay ya'khudha syai'an min sabiyyin mithlihi wa yu'allamu anna al-akhdha dana'atun wa anna ar-rif'ata fil iqta'i, ya. Dicegah dia untuk mengambil sesuatu dari anak-anak semisal dia, ya. Jadi jangan dia dibiasakan, ya, terbentuk pikirannya senang mendapat dari orang, ya, senang mendapatkan dari orang. Misalnya suka minta sama kawannya, suka ngambil punya kawannya, ya, itu dicegah, begitu, ya. Dan kemudian, ya, diberitahu artinya dia dilatih, diapakan bahwasanya, ya, mengambil atau menerima itu adalah merupakan akhlak yang kurang bagus atau kedudukan yang kurang baik. Suka menerima, suka berharap dari orang itu akan membentuk pribadi yang lemah, tidak baik. Bahwasanya ketinggian dan kemuliaan itu adalah memberi. Jadi bagaimana? Ajari dia suka memberi. Kalau ke masjid umpamanya bawakan dia agak uang 5.000, uang 2.000, suruh masukkan kotak infak. Ya, gitu. Suruh dia suka membagi kepada misalnya, ya, si abang ajari suka memberi kepada adik. Si adik ajari suka memberi kepada abang. Ya, dibiasakan anak itu cenderung memberi, bukan menerima. Tapi sekarang ini ada yang kurang bagus bentuk pendidikan apa, ya, bahkan sampai menjadi sebuah kebiasaan yang kurang baik, ya. Setiap hari raya anak-anak keliling ke rumah orang minta-minta, iya enggak? Iya kan? Apa namanya? Ampau. Keliling, dibiasakan, makin banyak anak dapat, senang pula orang tuanya. Begitu. Itu akan berdampak kepada anak-anak. Kurang bagus. Begitu. Kurang bagus. Enggak sebaik, kan apapun ceritanya itu kan meminta. Kenapa? Keliling dia, yang dicari cuma itu. Ya kan? Cuma itu. Dan itu dibiasakan. Itu kalau bisa anak-anak dicegah itu, jangan. Tidak usah kasih gitu. Anak-anak keliling ke rumah orang, ya, cari ampau namanya THR. Sekarang bukan ampau lagi, THR. Kalau sudah hari raya sibuk anak-anak itu ngitung THR jadinya. THR berapa? Pergi ke tempat nenek, tempat kakek, tempat paman, yang dicari cuma itu. Begitu. Iya kan? Kurang bagus. Kan dalam agama kita dianjurkan tidak boleh menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Ya. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Al-huda itu petunjuk. Ya, petunjuk itu ilmu, bayan. Mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana nifak, ya, mana iman, mana kufur, mana amal soleh, mana, ya, maksiat, itu bayan, huda. Ya. Kemudian taufik, bentuk yang kedua, hidayah yang kedua taufik, yaitu isabatu al-amali, ya, yaitu bisa beramal dengan kebaikan. Ya, bisa mengamalkan kebaikan. Ya, itu adalah taufik. At-tuqa, takwa. Jadi takwa di sini umum sifatnya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Karena Allah mengharapkan jaza dari Allah. Yaitu tuqa yang kita minta. Jadi kita minta kepada Allah ilmu, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian kita minta kepada Allah takwa. Artinya bisa melaksanakan perintah dan bisa meninggalkan larangan. Yang ketiga yaitu al-afaf.
Al-afaf itu adalah mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita, Allah jaga kita dari segala yang jelek-jelek. Ya, agar kita dijauhkan oleh Allah dari segala yang jelek. Ini hal lebih khusus, ya. Takwa tadi bersifat umum, kan juga menjauhi yang jelek. Ini ada lagi afaf, dia bahagian dari takwa yang sifatnya khusus. Di antara kekhususan takwa adalah jauhnya diri kita atau terjaganya diri kita dari perkara-perkara yang jelek. Baik dalam artian jelek, dalam artian hubungan dengan Allah, akidahnya jelek, ibadahnya jelek, atau jelek dalam artian muamalah, akhlak yang baik, akhlak yang tidak baik. Ya, maka kita berlindung kepada Allah daripada ya ucapan-ucapan yang jelek, sikap-sikap yang jelek kepada manusia, muamalah yang jelek. Jangan sampai kita terjerumus kepada muamalah yang jelek. Itu al-afaf, ya, menjaga kehormatan diri di hadapan Allah. Itu ya, mohon kepada Allah. Kemudian al-ghina. Al-ghina ini disebutkan maksudnya dan jadikanlah jiwaku hanya bergantung kepada Engkau ya Allah fi jalbil masalihi, dalam untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, wa daf'il madar, dan untuk menjauhi perkara-perkara mudarat. Kita minta hati kita itu hanya tergantung kepada Allah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas, iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, minta sama Allah. Dan jika engkau butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ya, bukan menggantungkan hati kepada makhluk. Ya. Seolah-olah makhluk sumber kecukupan kita. Ya. Nah, orang kalau sudah tergantung hatinya kepada makhluk, maka dia akan menjadi orang yang lemah dan banyak kecewa. Kenapa? Karena makhluk lemah sama seperti dia. Kan keliru ketika kita bergantung kepada yang lemah, meminta kepada yang tak punya. Manusia itu kan tidak bisa memberi kecuali kalau Allah mudahkan. Ya. Nah, kita gantungkan harapan kita untuk mendapatkan sesuatu kepada manusia, enggak dapat, kita kecewa. Makanya kita ini banyak marah sama orang. Banyak marah sama orang, banyak benci sama orang, banyak hasad sama orang. Kenapa? Anggapan kita orang tak baik aja. Karena kalau enggak memenuhi apa yang kita harapkan, tak baiklah orang. Begitu. Ya. Minjam uang, enggak bisa dia minjam, kemarah kita sama dia. Rusak hubungan. Kenapa? Kurang perhatian. Ukhuwah kurang. Kata ya. Payah sekarang, ukhuwah kurang. Begitu. Kenapa? Karena kita udah salah. Persepsi kita itu salah. Begitu. Nah, makanya anak dari kecil ditanamkan hal itu. Jangan mengharap dari orang. Begitu. Meskipun dari kerabatnya, kakeknya, pamannya, omnya, bibinya, jangan. Nah, ini orang tua harus. Anak bergantung sama kita. Cuma si anak tahu ini adalah orang tuanya. Begitu. Ya, dan Allah akan memberikan sesuatu kepadanya melalui orang tuanya. Begitu. Jadi bukan membiasakan diri anak itu hatinya tergantung. Kemudian wa yumna'u min fahsyil kalam wa min mukhalatati man ya'ti minhu fahsyul kalam. Fa inna asla hifdhis sibyan hifdhuhun min qurana'is su. Kemudian dicegah, ya, dihalangi, dijaga anak-anak itu daripada mengucapkan perkataan-perkataan buruk. Gimana caranya? Jangan biasakan dia mendengar yang jelek. Ya, jangan biasa diperdengarkan kepadanya yang baik-baik saja, ya. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan tauhid, ucapan tentang sunnah, tentang amal saleh, begitu. Dia enggak biasa dengar yang buruk-buruk, begitu. Ya, cegah daripada perkataan-perkataan yang jelek, begitu. Ya. Dan sesungguhnya